Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami di setiap waktu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan, kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman kita pada pagi hari ini berjudul Pelajaran dari Pohon Ara. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, lalu kita baca bersama-sama dari Markus 11 ayat 12 sampai 14. Pernahkah kalian mengharapkan sesuatu yang tampaknya akan mendatangkan kebaikan atau hasil seperti yang kamu harapkan, tetapi kenyataannya justru mengecewakan? Dalam bacaan Alkitab hari ini, Yesus merasakan kekecewaan ketika melihat pohon ara yang rimbun tetapi tidak berbuah. Dari luar pohon itu tampak menjanjikan, tapi ternyata kosong. Yesus menggunakan pohon ara ini sebagai perumpamaan untuk mengajarkan kita tentang pentingnya menghasilkan buah dalam hidup. Hidup kita seharusnya tidak hanya tampak baik dari luar, tapi juga menghasilkan kebaikan yang nyata. Buah yang dimaksud adalah perbuatan baik seperti mengasihi, menolong, dan bersikap adil kepada orang lain. Sebagai remaja Kristen, kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan? Jangan hanya terlihat baik dari luar, tetapi pastikan hati dan tindakan kita juga mencerminkan kasih, kehendak, dan firman-Nya. Hari ini, cobalah melakukan satu tindakan nyata yang baik. Misalnya, bantu teman yang kesulitan memahami pelajaran, atau bantu orang tua mengerjakan tugas rumah. Lakukan semua itu dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Jadikanlah tindakan-tindakan tersebut sebagai wujud kesungguhan kita untuk menghasilkan buah yang baik bagi sesama. Tuhan tidak terkesan oleh penampilan. Ia mencari bukti dari iman kita dalam bentuk buah yang tampak. Kasih kepada sesama, kesabaran dalam penderitaan, pengampunan, dan kerendahan hati. Tanpa itu semua, kehidupan rohani kita seperti pohon berdaun tanpa buah indah, tetapi sia-sia. Kadang kita menunda bertindak karena merasa belum waktunya, tapi Tuhan percaya dengan pertolongannya, kita bisa berbuah bahkan saat musimnya belum sempurna. Jika kita menunda terus memberi diri untuk Tuhan, kita bisa kehilangan momen penting dalam panggilan hidup kita. Inilah renungan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Semoga yang kita dengar dari firman pada pagi hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya, di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun. Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.